Baik, memang pertanyaan pertama dari Mas Tejo ya, tapi kita mau tambahkan tentang yang ditanyakan Pak Syahril di Pangkalan Susu. Sebagaimana disampaikan tadi ada di surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq dan seterusnya ila akhir ayat. Begini Pak Syahril, kalau kita bicara tentang ini, dalam hukum Islam itu ada 4 yang harus kita pedomani sebagai sumber hukum. Yang pertama namanya Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Jadi dalam menetapkan sesuatu itu tidak bisa dari Quran saja, juga tidak bisa dari hadis saja. Jadi harus dua-dua ini karena sumber yang paling pokok. Jadi di ayat sebagaimana dikatakan Pak Dul tadi itu kan hanya membasuh wajah, tangan dan kaki gitu tadi kan. Nah, iya. Jadi dalam hadis itu ada kalimat innamal a'malu binniyat. Maka dalam rukun daripada wudu itu salah satunya adalah yang pertama niat. Baru yang kedua membasuh wajah, tangan, kepala, kaki dan tertib. Itu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Jadi Al-Qur'an tadi surahnya Al-Maidah, kemudian hadis itu berdasarkan apa? Perbuatan Nabi, qaulin au fi'lin au taqririn. Nah itu dia. Jadi itu dasarnya. Makanya oleh ulama disimpulkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, maka rukun daripada wudhu itu ada 6. Dimulai dari niat dan diakhiri dengan tertib. Niat tadi nggak ada dalam Quran. Yang ada tadi yang disebutkan tadi itu kan. Nah, kemudian apa tadi? Tertib dan sebagainya. Jadi dasarnya itu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian itu sumber hukum ya. Kemudian dari Mas Tejo, ini kan musim Isra Mi'raj ini. Kebetulan saya tadi malam ngisi di kebun kelapa Isra Mi'raj. Sunyi sepi, tapi alhamdulillah jalannya agak separuh. Lumayan Pak Jol. Ya. Tapi dari tempat saya, dari mulai Kampung Nangka sampai ke Pasar 12 luar biasa rusak-rusaknya. Sampai saya pantunin itu kan. Kalau tuan ke Tanjung Pura, sehingga sebentar membeli rujak, jangan bangga langkat umurnya 275 kalau jalannya masih banyak rusak-rusak, saya bilang gitu. Ketawa orang itu, oh ya betul tuh Pak Ustadz katanya. Mudah-mudahan ada iya, mudah-mudahan apalagi yang mendengar ini nanti mudah-mudahan disampaikan ya. Tolong 2 kali. Iya. Kemudian dari Mas Tejo tadi ya, bagaimana sih, apakah Isra Mi'raj itu bicara tentang sholat saja? Tidak Pak. Mana contohnya misalnya berbicara tentang masalah keimanan. Contohnya adalah seorang perempuan yang bernama Masyitoh. Ketika Nabi lewat kuburannya wangi. Apa ini yang wangi? Rupanya kuburan Masyitoh. Dalam sejarah Masyitoh itu adalah seorang wanita yang beriman. Dia rela berkorban demi mempertahankan keimanannya. Nah itu salah satunya. Kemudian apa lagi? Ada misalnya dalam perjalanan Isra itu Nabi melihat orang yang mengetam padi, panen, diketam, panen. Itu adalah apa yang kita berikan hari ini dan nanti kita akan terima di hari akhirat. Kemudian ada lagi orang yang berenang di darah. Apa maksudnya orang yang berenang di darah? Itulah orang yang melakukan korupsi. Jadi sudah digambarkan ketika Isra sampai Nabi Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Jadi itu Mas Tejo di antara beberapa peristiwa-peristiwa, di samping intinya itu adalah tentang masalah sholat. Nah gitu dia. Saya kira itu jawaban. Jadi kalau ditanya lagi umpamanya, masa siapa tuh si Mbak Lili ya di Ampera ya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Jul sebenarnya. Saya teringat kemarin juga ada pertanyaan seperti ini ketika saya mengisi di sebuah pengajian. Begini Pak Ustadz katanya, apakah bisa nanti kita bertemu dengan suami kita yang sudah meninggal sementara kita ini nikah lagi katanya gitu. Jadi suami yang mana gitu kan. Rupanya zaman-zaman dahulu orang tua itu melarang tidak boleh menikah karena meninggal suaminya disebabkan nanti kamu nggak jumpa lagi di sana katanya. Jadi gimana saya jawabnya? Jadi saya jawab begini aja. Ketemu kalau sama-sama masuk surga, saya bilang. Tapi kalau yang satu ke surga, satu ke neraka, itu nggak ketemu, saya bilang. Itu hanya apa saja ya, guyon aja. Intinya udah yang disampaikan Pak Jul tadi, kalau memang suami itu yang paling soleh, dia yang baik, itulah yang kita ketemu. Tapi saya berpikir gimana kita mau bertemu segala macam itu untuk urusan diri kita aja masih sibuk itu, dari padang mahsyar
mau masuk surga, mencium bau surga pun alhamdulillah. Karena kita sibuk dengan diri masing-masing. Kalau memang kita ditakdirkan Allah, dan insya Allah ya kita masuk surga semuanya, insya Allah ketemu. Jangankan dengan suami, dengan Nabi Muhammad tentu kita sangat mengharapkan syafaatnya. Dengan orang-orang yang kita cintai pasti ketemu. Tapi jangan pula ditanya apakah boleh aku jadi bidadarinya, katanya pula. Ada juga yang begitu. Yang aneh-aneh aja kadang pertanyaan. Intinya berdoalah semoga kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.